Jalan, Bu. Andri nih, Bu, paling ganteng sekarang nih, Bu. Oh iya. Oke. Terima kasih bergabung. Akan kita mulai. Ada tadi Reza, Zoti. Joti ini kok kerja ya Joti ya? Kadang dia ada, kadang enggak. Kadang kemana-mana. Ya, Reza, Zoti. Oke, silakanlah mengikuti. Ya, 15, 20, 15 bertahan. Setelah itu 20 bertahan. Kamu apa? Nggak masalah ya. Supaya tidak saling ini. Oke. Ya, kita mulai pembahasan kita. Ya, sudah agak-agak mengantuk sepertinya. Kelamaan memang ya di joinnya, tapi saya pikir kalau cepat di joinkan nanti keluar masuk. Jadi kayak gini kan, oke. Transformasi citra ya. Kita memulai pembahasan kita dengan jadi hari ini dalam minggu depan kita membahas transformasi citra. Ada beberapa menjadi materi pembahasan, namun difokuskan ini pertemuan ini minggu depan ada yaitu Wavelet dengan Hope ya. Jadi silakan mengikuti karena ini agak-agak susah agak ya dipahami ya. Karena ada matematiknya sedikit ya, simbol-simbolnya. Oke. Minggu kemarin itu kita membahas itu ada yang disebut dengan transformasi domain spasial, domain frekuensi, itu dia. Jadi transformasi itu ada dua, yang disebut pixel, yaitu transformasi geometris, transformasi ruang dominan, transformasi yang bermain di dalam menggunakan pixel. Contohnya di sini ada translasi, scaling misalnya 100 di scale ya, inverse, search. Kemudian ini contohnya dilakukan di Paint, ACDC ya, Paint. Masih ada yang pakai Paint selain Photoshop, misalnya mengedit-edit foto gitu ya. Transformasi ruang yaitu proses perubahan citra yang berdasarkan ruang domainnya. Jadi berdasarkan ruang domainnya, di mana dari ruang spasial akan diubahkan ke ruang frekuensinya. Ini berbicara dengan disebut transformasi Fourier, yaitu ada kosinus-sinusnya, ada baris yang ortogonal. Ini lebih berbicara dengan kosinus, berbicara dengan ortogonal ya, vektor di sini ya. Ranah frekuensi. Jadi kalau kamu mengingat pembelajaran fisika ada disebut dengan gelombang, ada amplitudo, ada frekuensi. Di sini citra yang bisa dibayangkan citra itu terdiri dari piksel. Piksel itulah yang disebutkan dalam ranah domain tadi ya. Sementara yang ini tadi transformasi piksel itu dia. Kemudian yang ranah transformasi ruang ini adalah yang memanipulasi langsung nilai-nilai piksel yang citra dengan gelombang cahaya, maka citra memiliki atribut frekuensi. Jadi ya. Oke, tidak usah didengar ya, boleh buat. Oke. Ranah spasial citra terdiri dari beberapa piksel. Piksel itu yang membuatkan sebuah citra dikenal dengan metriknya. Namun, selain citra mengandung piksel, selalu mengandung juga metrik ya, maka citra itu juga terdiri dari sinyal, dari gelombang cahaya. Kalau nanti ada pembahasan kita warna pada citra itu adalah merupakan pantulan dari si gelombang cahaya ini. Jadi bisa menghasilkan apa itu? Bermacam-macam color ya, karena memang sumbernya adalah gelombang cahaya. Ini yang akan diubahkan, ditransformasikan dengan citra yang memiliki atribut frekuensi. Jadi bayangkan ya gelombang ya yang kita kamu ingat dulu mengenai frekuensi. Nah, seperti itulah sinyalnya yang di sini ya, yaitu dalam ranah si frekuensinya. Mengoperasikan citra dalam ranah frekuensi artinya memanipulasi nilai-nilai frekuensi. Kalau ranah spasial, pikselnya yang dimanipulasi, piksel warna itu yang berbentuk kotak-kotak. Namun, kalau dalam ranah frekuensi, sinyalnya yang diubahkan, dimanipulasi dengan
merepresentasikan sinyal. Beberapa metode penapisan citra untuk menghilangkan derau hanya bisa atau berhasil dilakukan apabila dengan ranah frekuensi. Jadi ada citra itu yang mengandung itu tadi gelombang cahaya itu hanya bisa diperbaiki dengan menggunakan frekuensi. Lebih bagus dia dengan frekuensi daripada spasial. Jadi tidak cukup hanya memanipulasi piksel-pikselnya aja. Ranah frekuensinya perlu diubahkan. Nah, contoh di sini ada gambar ya. Ini gambar Lena dengan ini namanya ada deraunya, ada gangguannya, berbentuk garis-garis. Ini juga sebuah gambar dengan bentuk gambar yang horizontal seperti ini garis-garis ya. Citra dengan derau periodik, derau tidak dapat dihilangkan dengan penapis. Jadi tidak boleh hanya penapis dalam ranah spasial. Tidak bisa hanya menghilangkan ataupun membuatkan pada mengubahkan pikselnya, harus ke frekuensinya, sinyalnya ya. Contoh berikutnya, di sini adalah citra derau periodik. Ini juga contoh sebuah citra yang memang memerlukan pemecahan solusi dengan menggunakan itu tadi ya, ranah frekuensinya ya. Gambar ini gambar ini ya. Di sini ada kita mengenal nanti istilah konvolusi, yaitu memakan waktu komputasi yang besar. Contoh, citra berukuran N kali N dengan kernel M kali M. Jadi, dalam citra itu ada kernelnya ditentukan. Nanti misalnya diketahui sebuah citra dengan misalnya 5 kali 5 dan ditentukan berapa kernelnya. Nah, di sini mencari konvolusinya dengan rumus orde N kuadrat M kuadrat ya. Dicontohkan di sini adalah citra berukuran 512 N kali N. Kernelnya 16 kali 6. Jadi ada sebuah citra di dalamnya ada kernel 16 kali 6. Jadi ada sebanyak 32 juta perkalian yang dibutuhkan. Ya. Kita perhatikan berikutnya bagaimana transformasi citra itu terjadi. Sebuah citra selalu terletak pada titik XY yang dibuatkan pada sumbu horizontal dan vertikal XY-nya, ya kan? XY. Kemudian ini yang ditransformasikan menghasilkan FUV. Nah, ini dia. Mengoperasikan citra dalam ranah frekuensi, dalam ranah spesial XY, ini yang pikselnya, ranah spesialnya, ditransformasikan menghasilkan FUV. Ya, ini titiknya XY, ini titik FUV. Oke, selanjutnya setelah selesai dioperasikan, maka dalam ranah ini dapat dikembalikan kembali. Ini contohnya dikembalikan lagi FUV ke FXY. Kalau misalnya mengingat kemarin di sumbu XY, di mana di titik XY yang dibuatkan, hasilnya ditransformasi adalah FUV, kemudian dikembalikan lagi menjadi FXY. Kedua transformasi ini merupakan image transform dan citra balikan, inverse. Jadi, mengembalikan ini disebut dengan inverse image transform. Ini operasi konvolusi, ini persamaan yang tadi ya, dari sini, dari kejadian ini dibuatkan persamaannya. Nah, ini dia, ini masih, ini kan tanda kali, fxy kali gxy. Jadi jika diketahui titik xy-nya, diketahui titik uv-nya, bisa dicari berapa hxy-nya. fxy dimasukkan berapa, kemudian gxy-nya berapa. Inilah hasil dari ini tadi, FUV-nya, ya, yang ini dia, FUV, GUV. Untuk mencari kernel HUV. Ini perhatikan persamaannya ini ke sini, H, ya. Jadi ini biasanya ditentukan FXY berapa, FUV-nya berapa. Nah, ini dia. Dua transformasi citra ini yang sering digunakan, yaitu transformasi Fourier, Fourier transform, dan transformasi cosine. Ini dia. Nah, lihat. Ini dia contoh intisari dari transformasi Fourier menguraikan sinyal atau gelombang. Perhatikan ini frekuensinya, ya. Keduanya ini, yang ketiga ini. Jadi ini merupakan transformasi Fourier menguraikan sinyal. Jadi transformasi ini berdasarkan time-nya dan ini hasil frekuensinya, ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah melihat yang USG, ya, tidak hanya melihat USG kandungan, ya. Ada beberapa komputer kedokteran
Nah, ini dia memeriksa. Nah, ini sebenarnya itu gambar, tapi bisa kita lihat nanti seperti ada suara-suara ini tadi, sinyal-sinyal itu ya, berbentuk gelombang-gelombang seperti ini. Ini direkam bisa untuk mendeteksi penyakit, untuk mendeteksi kejadian misalnya benda-benda di ruang angkasa, ini bisa digunakan ya. Contoh sebuah gelombang ini dalam ranah waktu dibagi menjadi 3. Nah, ini dia gelombang sinusoida. Ini ada 3 tadi ya. Ini contoh. Jadi tidak bisa kamu bayangkan kalau citra itu tadi berbentuk piksel-piksel. Sekarang citra itu harus kamu bayangkan sebuah citra yang berbentuk gelombang-gelombang frekuensi. Nah, ini dia ya. Ini kalau bisa kita lihat beberapa komputer-komputer tertentu ada yang sudah memang mengkhususkan untuk membuat ini ya, time domain waveform, ini frekuensi domainnya. Hasil grafiknya ini dibuatkan. Nah, ini dia. Nah, ini juga gambarnya. Ada yang masih ingat apa itu dulu amplitudo? Ada? Ada yang masih ingat belajar fisika dulu? Frekuensi masih ingat ya? Apa itu hertz? Apalagi kilohertz? Masih? Masih? Ada? Nah, ini dia. Ada yang masih mengingat? Oke ya. Ranah waktu time domain dengan ranah frekuensi. Ini tadi ya, setiap frekuensi ini dipengaruhi oleh time-nya. Nah, ini dia. Nih. Tekanan udara sebagai fungsi bunyi berubah terhadap waktu, di mana di amplitudo 100 frekuensinya banyak gelombang dalam 1 detik itu 200 Hz. Ini dia. Bagi yang pernah pelajaran IPA atau fisika ya, ini dia. Pasti pernah kamu lihat apa itu amplitudo, apa itu ini tadi hertz, kilohertz ya. Contoh, ini adalah hertz. Jadi telinga kita ini ada beberapa frekuensi yang bisa kita terima. Ada pernah mendengar yang telinga pecah misalnya karena ada petir atau apa jadi ini pecah. Ini dia air respon. Jadi telinga kita ini memiliki kemampuan untuk berisolasi dengan nada frekuensi tertentu. Jadi ada batasannya. Nah, ini contohnya telinga manusia. Jadi lebih mudah menganalisis sinyal dalam ranah frekuensi daripada ranah waktu spasial. Kira-kira apa lebih mudah mengidentifikasi kejadian seperti ini ya? Atau yang berbentuk piksel? Kira-kira bagaimana? Kalau kata si ini ya dengan sumber ini lebih mudah katanya menganalisis sinyal dalam ranah frekuensi yang berbentuk gelombang-gelombang daripada ranah waktu spasial. Ranah waktu spasial itu tadi yang mengandung piksel-piksel. Pintu tanah terakhir. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini dia ya. Jadi citra yang kita bayangkan tadi hanya image digital ya, image digital processing atau hanya sebentuk gambar. Sekarang yang kamu bayangkan citra di sini yang berbentuk frekuensi itu adalah ini contohnya seperti ini. Jadi seperti ada cahayanya ya, spektrumnya. Ini dia. Ini contoh-contoh yang kita bahas sekarang ya. Frekuensi, domain frekuensi yang dihasilkan itu adalah seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa persamaan yang memang untuk mencari berapa itu tadi posisi frekuensi tadi ya. Ini tadi transformasi Fourier dengan transformasi Fourier balikan atau inverse-nya ya. Kita lihat persamaannya. Ada yang masih mengingat ini simbol-simbol ini? Ini kira-kira simbol apa? Ada yang ingat? Ada? Transformasi Fourier balikan. Nah, ini dia ya, dimasukin amplitudonya. Ini simbolnya. Masih ada yang mengingat tangan? Pernah lah ya, tahu ya, spektrum Fourier. Ini juga mengingat kesamaannya ular. Diturunkan lagi persamaannya ya, menggunakan kosinus-sinus tadi. Kemudian ini balikannya ya, terhingga, tidak terhingga, sampai tak terhingga. Ini dia. Ini dicari spektrum Fourier-nya. Jadi ini semua bisa ditentukan dengan menghitung, ya dihitung. Ini perhitungan ini nanti diimplementasikan dalam program. Kita lihat dulu ya sebelum masuk ke sifat-sifat transformasi Fourier. Sifatnya, contoh,
Untuk ranah waktu di sini ini ranah frekuensinya ya. Penskalaan VAT ini seper VU. Nah, ini dia. Pergeseran VT kurang A menggeser ya. Kemudian modulasi, konjugasinya konvolusi. Ini udah ada rumusnya. Jadi misalnya diketahui sebuah titik ini gitu, ini tinggal dimasukkan ya. Perkalian ini untuk transformasi Fouriernya. Diferensiasi, diferensial, simetrinya, hasil kali dalam. Nah, ini dia ya perbedaan ranah waktu dan ranah frekuensi. Menghitung dengan frekuensi, ini menghitung dengan waktunya. Ini kita perhatikan ada lagi istilah transformasi Fourier discrete, yaitu untuk satu pengubah ya. 1/n, 1 apabila balikannya atau inverse-nya menjadi ini n kurang 1. Ini Fourier discrete-nya, ini balikannya inverse-nya. Dalam hal ini sinyal kontinu Fs diterok menjadi n nilai diskretnya. Ini setelah ini persamaan ini dengan persamaan ini dibuatkan sinyal kontinu dengan persamaan Fx-nya. Nah, misalnya ini kalau misalnya nanti kamu cari nanti penelitian ini menghitung ya, lebih banyak menghitungnya. Interpretasi dari TFD mengkonversi. Nah, ini dia. Dimasukkan. Tinggal misalnya diketahui X0 0,5, F0 sama dengan 2. Ini dimasukkan dalam persamaan ini. Inilah hasilnya. Oke. Kita nggak fokus ke perhitungannya ya. Kita melihat dulu pengenalan lainnya. Ya. Biasanya ini ada contoh nanti yang akan dihitung ya. Tidak usah karena minggu kemarin pun perhitungan untuk histogram hanya Ibu perkenalkan aja, tidak menghitung equalization-nya. Sebenarnya itu ada juga ya. Oke. Ini menampilkan citra spektrum Fourier. Inilah contoh spektrum Fourier. Kalau kita baca image ini yang di tengah ini yang putih adalah gambar dengan 20 kali 40. Kamu lihat seperti ini gambar ya. Ini putih ini ukurannya 20 kali 40 white rectangle, sedangkan background-nya yang hitam ini adalah 512 kali 512. Nah, yang ke B-nya yang ini adalah center Fourier spectrum. Inilah hasil dari spektrum Fourier yang dihitung-hitung seperti ini tadi ya. Bila ditampilkan, inilah hasilnya dengan cara menggunakan spektrum Fourier. Contoh, ini tadi contoh ininya, ini contoh ke dalam programnya. Ini gambar si Lena Gray ini dibuatkan dengan menampilkan citra spektrum Fourier, ini yang dibuatkan. Jadi setelah ini nanti ada tugas per kelompok, kalian harus mencoba pakai MATLAB ya. Ini codingnya dipanggil, ini rumusnya FFT2IMJ IM ya. Nah, ini dia sampai figure image title magnitude spektrum. Inilah hasilnya dengan menggunakan si spektrum Fourier pada si citra Lena ini. Nah, hasilnya. Ya kan di sini gambar seorang wanita. Sementara di sini hanya seperti seberkas cahaya atau spektrum. Inilah hasilnya. Inilah contoh dari penerapan dari transformasi yang menggunakan Fourier yang tadi menggunakan frekuensi. Ya. Ini dihitung lagi. Ini semua menggunakan MATLAB. Ini menggunakan MATLAB. Ya. Ini pun menggunakan MATLAB. Jadi di sini itu kelebihan MATLAB ini untuk perhitungan yang seperti ini tadi, ya. Kalau ini menggunakan MATLAB lebih mudah daripada kita pakai cara-cara sendiri. Karena ini kan simbol-simbolnya udah agak rumit, ya. Nah, kalau di MATLAB ini lengkap, tinggal seperti kita kalau kamu pernah memakai equation, ya, memang ada kita harus pelajari sedikit juga pengantarnya, ya. Contoh ini menunjukkan adalah metrik A sama dengan ini diketahui metrik 3 kali 3 nih di enter ini hasilnya dengan FFT 2A ini nanti yang mau kita cobakan menggunakan MATLAB. Jadi ke minggu depan diharapkan sudah pada pakai MATLAB, tapi kalau nggak bisa per masing-masing silakan per kelompok aja. Nah, ini dia lagi contoh ya dengan perhitungan yang tadi serumit tadi dibuatkan dalam bentuk program MATLAB. Ini dia. Ini gambar si A, si kamera. Setelah dibuatkan perhitungannya dengan magnitude, ini dia, title magnitude spektrum. Inilah hasilnya.
Ini aja ininya, apa itu codingnya F2BS ini. Ini hasilnya, figurnya, ya. Ini dia menghitung. Jadi menghitung ini kalau misalnya diketahui F UV, U berapa, V berapa, ini tinggal kita masukkan. Nah, ini dia. Nanti dapat hasilnya. Nah, ini juga, ya. Algoritma TFD tidak bagus untuk N yang besar karena komputasinya. Algoritma yang dikenal FFT, Fast Fourier Transform. Ini tadi. FFT, ya. Ini FFT2, FFT-C, ABS, ya. Ini kalau misalnya apa itu di matematik apa ABS? Nah, ini dia, ya. Color map gray. Nah, ini dia. Algoritma FFT mempunyai kompleksitas waktu O n log n. Ini menghitung waktu tadi, ya. Karena di sini yang mau kita lihat adalah kenapa menggunakan waktu dan juga kenapa menggunakan ranah frekuensi. Itu yang mau yang mau kita lihat, mana yang lebih efisien untuk digunakan ranah waktu atau ranah yang frekuensinya. Nah, ini dia. Kenapa transformasi Fourier bermanfaat? Ini dijawab, lebih mudah menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Jadi, dalam sebuah, ini contoh, ini sebuah frekuensi. Jadi, dalam frekuensi ini, sama seperti citra umumnya, ada juga tahapan bahwa ada bagian frekuensi ini tidak diinginkan, ada mengganggu. Ini harus dihilangkan. Nah, menghilangkan ini lebih gampang daripada dengan yang spasial. Ini hasilnya, image fx, noisy signal. Ini ada gangguan. Ini frekuensi yang mengganggu tadi. Nah, remove high frequency, dihilangkan yang mengganggu itu, yang tidak diinginkan. Ya, lebih mudah dengan menggunakan persamaan ini. Fx, F, ini dia. Inilah hasilnya, new sum image, reconstruct signalnya. Inilah hasil akhirnya dengan menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Sama dengan kalau di citra biasa menghilangkan image ataupun menghilangkan, kenapa Aswar? Tidak ada wajah. Apa Aswar? Apa? Ketik aja coba. Wajahnya nggak kelihatan. Oh, oke. Kalau tidak organ-organ tidak usah deh, karena kita berpacu dengan waktu, iya kan? Oke. Jadi nanti setelah nanti coba cari ya jurnal penelitian yang memang apa itu? Memang menerapkan yang 3 tadi ya. Hari ini kita membahas ini tadi ya. Ini dia. Mana tadi? Ini yang 3 ini ya. Cari nanti salah satu contoh, tapi harus yang penelitian biar kita lihat ini apa transformasi ini dipakainya di mana, kemana cocoknya gitu ya. Nanti cari. Jadi ini contoh kalau kamu perhatikan, ini seperti orang yang berjalan di luar angkasa ya, seperti di Mars, bulan gitu ya. Ini kalau digunakan itu tadi transformasi Fourier-nya, yang ada hanya ini seperti cahaya titik ini dia band reject filter, dihilangkan itunya pengganggunya, inilah output image-nya. Dengan ini hasil spektrum frekuensi domainnya ya. Jadi ini yang akan kita coba, tapi kita nggak karena kalian belum pernah MATLAB, tidak mungkin sampai langsung ke sini ya kan, karena kalian harus belajar juga itu tadi, menampilkan gambar, memanggil, kemudian apa tadi, operasi-operasi matematika di MATLAB ya, nggak mungkin langsung ke sini ya. Sementara waktu kita hanya di teori aja hari ini materi sangat banyak, jadi ya harus kalau misalnya tertarik silakanlah. Tidak ada suara, siapa suara TV? Saya tidak ada suara TV. Yang lain tolong dimutekan. Tadi saya dengar memang. Ada tadi ya? Anggap aja tidak ada. Ada tadi memang saya dengar. Kak Ucia. Tadi ya, saya dengar. Tapi bukan di rumah saya ada off-kan semua. Siapa itu?
Coba ini mutekan, Dek. Oh, iya dia itu. Oke, ya. Jadi yang kita bicarakan tadi, misalnya bagaimana membuatkan itu, ya, stepnya, pelaksanaannya, pertama, itu tadi ada sebuah citra, ini selalu berasal dari sebuah citra. Contoh tadi, bisa jadi gambar, bisa jadi gambar yang tadi cewek itu, yang laki-laki itu yang pegang kamera, bisa juga gambar yang seperti ini. Ya, ini namanya, tapi sudah berbentuk digital, FXY, ya. Kemudian di pre-processing. Setelah di pre-processing, dilakukanlah proses Fourier transform yang kita buatkan di awal dibahas, ya. Bagaimana mengubahkan FXY menjadi FUH. Nah, ini dia, Fourier transform di awal. Ini juga itu yang diterapkan. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini diterapkan, ya. Tadi FXY dilakukan transformasi dengan sini. Nah, itu dia, ya. Jadi bagaimana menerapkan ini dalam suatu misalnya untuk sebuah citra atau nah ini dia. Oke, nah ini dia. Nah, setelah tadi diubahkan XY input image-nya menjadi FUV ini kemudian dilakukan filter function. Ini dia tadi HUV-nya. Ini menghasilkan HUV-nya, ya. Kemudian di-inverse, dibalikan lagi. Inverse Fourier transform. Hasilnya ke post processing yang menghasilkan citra yang sudah bentuk frekuensi dengan GXY. Jadi di awal dia titiknya FXY, dilakukan transformasi FUV form, ya, Fourier transform FUV. Kemudian dengan filter function HUV diubah, di-inverse, menghasilkan titik citra yang GXY, tapi sudah berbentuk the frequency domain. Jadi ini hasil akhirnya ini adalah seperti frekuensi domain. Frekuensi domain inilah contohnya, ya. Jadi bisa kamu bayangkan, ini gambar awal, setelah diterapkan hasilnya harus seperti ini dia, ya. Kalau menggunakan ranah frekuensi yang tadi, ya. Nah, ini dia. Kemudian di citra, walaupun itu tadi berbentuk sinyal ataupun frekuensi, ada juga gangguannya. Ini membuang nilai rata-rata di dalam citra. Nah, ini dia. Jadi saya tertarik di citra ini karena banyak yang apa ya? Banyak materi yang bisa dicoba gitu loh, dicoba. Ini contohnya lagi setelah tadi menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan, sekarang mencari membuang nilai rata-rata di dalam citra. Kalau mencari nilai rata-rata apa biasanya untuk matematika? Nilai rata-rata. Nah, ini dibuang. Tujuannya apa? Ini hasilnya, ya. Same image of an image integrity the circuit. Nah, ini ada di sini yang tidak digunakan. Jadi perlu dibuang menggunakan nilai rata-rata, ya. Ini rumusnya. Ini hasil spektrum ininya, frekuensinya, ya. Inilah hasil akhirnya, sama seperti ini. Ini citra awal, ya, XY, ini spektrumnya, ini citra akhirnya. Tapi ini adalah tampilan di sininya. Sama dengan menggunakan MATLAB tadi. Ini menggunakan transformasi citra, ini spektrumnya, ini hasilnya. Inilah yang mau kita cobakan nanti di citra. Jadi dalam pertemuan ini masih ada beberapa yang mau dibahas. Dalam pertemuan ini kita dalam pertemuan ini silakan nanti Ibu akan bagi tugas, baik itu tugas pribadi maupun untuk tugas kelompoknya, ya. Stop share. Oke. Jadi bertujuan agar nanti bisa, ya, lebih paham, karena tadi kalau kita ikuti perhitungannya agak susah, ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Mau bertanya, silakan. Tadi sebelum apa kan, kami memilih pakai Python. Iya. Untuk aplikasi. Apa bisa diubah lagi? Kami mau ke MATLAB lagi, Bu. Bisa? Sebenarnya Ibu mau coba gini deh, kelebihan apa tadi, kayak perhitungan tadi bisa kita gunakan dengan MATLAB, dengan perhitungan yang tadi itu, ya. Kalau kita mau pakai yang biasa itu misalnya apa ya, agak susah. Namun karena Ibu gini, tujuan Ibu tidak langsung ke sini, minimal bisa menampilkan gambar, ya kan? Silakan mau dipakai MATLAB
ataupun pakai Python, itu nggak masalah. Apalagi kamu kalau misalnya nanti cari ada kok yang agak susah ya. Pertanyaannya apakah harus MATLAB? Memang kendala itu diinstal ya. Begini aja, nanti kan kalau kamu misalnya tidak dapat, kamu lapor, saya MATLAB Bu, gitu kan? Oke, nanti tugasnya sama. Nanti Bu cari kalian sama outputnya, hasilnya, namun kita lihat nanti bandingannya yang pakai MATLAB dengan pakai Python, ya, karena itu bisa juga memang. Tapi itu tadi, kalau ke perhitungan-perhitungan seperti ini tadi, kalau kita manual, nah ini lebih bagus seperti ini pakai MATLAB. Nah ini dia. Apa fungsi-fungsi apa ini, simbol-simbol matematika gini. Nah itu dia. Tapi tidak apa-apa kalau mau mencoba, karena kita tidak langsung menjadi ini. Paling kita seperti yang Ibu pernah perkenalkan Citra, memanggil, menampilkan, itu aja dulu. Ya. Oke, nggak masalah. Yang lainnya, oke, tadi Bu mau, karena di kelas sebelumnya ada beberapa tidak paham itu, saya suruh Ibu minta coba cari jurnal yang memang berkaitan dengan materi yang tadi, gitu kan? Nah, bagi yang belum paham, inilah contohnya. Misalnya pendekatan statistik pada domain spesial, frekuensi untuk mengetahui tampilan citra. Nah, ini dia contohnya. Nah, kita mau lihat dia menggunakan apa ya. Nanti kalau ini tiba-tiba tutup ya atau out, kita kembali ke classroom ya. Kalau kelompok yang lain menggunakan MATLAB atau apa? Agak lambat apa ya? Nggak bisa harus di-download. Inilah contoh nanti kalau Ibu mintakan setelah ini nanti bagi yang belum biar paham ya. Jadi inilah dia. Ini harus nggak bisa ya. Kalau saya download nanti ini bisa tutup. Ini harus Udah stop share. terbang. Harus stop share dulu. Ya. Bu, saya mau tanya, kan Ya, saya silakan. udah ada download Python. Uh-uh. Muncul. Kenapa? Tetapi dalam penginstalan dia itu error. Itu salahnya di mana ya, Bu? Kalau Untuk errornya itu mana ya? Ibu ini di sini ada memang, tapi atau gini aja, Ibu kasih link nanti sama seperti kayak tutorialnya, gitu aja kayaknya di awal, ya. Karena boleh. karena lebih mudah Python daripada si MATLAB-nya. Tapi kalau MATLAB pun kalian seperti pernah Ibu apa itu ya? Ibu ini contoh tadi ya, Dek ya. Enggak, maksudnya biar kalian lihat karena tadi kita belum bisa ke prakteknya. Inilah contoh sebuah gambar ya, ini yang piksel-pikselnya ya. Ini dia membuat domain spesial domain. Ini dia. Jadi kan kalau misalnya kita sampai ke sini lebih oke lagi, tapi ini biasanya menggunakan MATLAB ya. Tapi kalau misalnya nanti kamu menemukan siapa tahu sudah ada muncul-muncul coding-coding yang membuatkan seperti ini lebih bagus ya. Nah, itu dia. Tapi memang kebanyakan permasalahan-permasalahan yang bisa digunakan MATLAB ada, dengan Citra ada juga yang menggunakan Python. Kalau orang-orang sekarang memang lebih fokusnya ke Python dia, karena lebih gampang katanya. Ini dia. Ini yang tadi yang kita bahas itu, ya dicoba. Nah, ini nggak ada perhitungannya. Ini gambar si monkey ini, kalau spesialnya ini hasilnya dibuat dia. Ini si kupu-kupu ini nggak ada ukurannya ya. Ini hasilnya. Nah, ini dia ya. Kalau bisa tadi kita ke MATLAB kita coba yang ini. Itu. Kalau histogram yang tahapan pertemuan kemarin minggu sebelumnya kayaknya menggunakan Python bisa. Kalau ini kayaknya nggak bisa, harus MATLAB. Nah, itu dia ya contohnya. Kemudian saya stop ya. Itu nanti ya nanti ada beberapa tugas berikutnya supaya perhatikan. Kelompok yang lain bagaimana? Sebelum kita berakhir, kira-kira bisa menggunakan MATLAB? Dicoba.
Izin Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Untuk MATLAB versinya nggak jadi masalah Bu. Saya sudah ada versi 2015A Bu. Tidak MATLAB-nya. masalah. Yang penting Boleh. bisa ditampilkan. Apalagi nanti kalau kalian, ini yang online ya. Misalnya kita, Ibu kan memang langganan apanya ya. Nah ini dia yang bisa. Tapi memang Ibu dari dulu deh ini. Jadi di sini Ibu tuh banyak, misalnya ada trial memang karena nggak ada waktunya kadang kayak banyak sekali di sini pembelajaran yang di-share mereka. Tapi nggak semua dapat. Nah, ini yang Ibu kemarin sharekan. Jadi mereka kadang kita dikasih kayak pelatihan, tapi sebulan harus selesai. Ada proyek yang akhirnya gitu mereka. Kalau kita makin oke, ya, ini perhatikan. Ini kita kayak apa? Kayak kita di dalam kelas, ini dia, di sini dia. Jadi semua di sini yang kita pelajari ada di sini. Jadi saya punya akun sendiri di sini, itu dia. Tapi kalaupun kamu nggak bisa, misalnya kamu download dulu yang ini, yang trialnya, gitu ya, bisa nanti. Mau pakai 2.500, ya, oke, R segitu boleh ya. Yang apapun bisa. Yang penting kalian itu tadi kalau misalnya Ibu kan tidak bisa mengatakan kalian harus semua per kelompok aja, karena kan ini kan termasuk minatnya. Jadi siapa tahu di antara kan ada yang minat gitu dia. Kemudian komputernya pun MATLAB itu sangat bisa nginstalnya bisa 1 hari. Itu. Jadi kan kapasitas si komputernya pun perangkatnya pun harus mencukupi juga ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?